Ini dipikir bagaimanapun seperti hadiah dari pacar. Ada apa, Ma? Wajahmu kok sedih segitu? Putrimu Santi dapat hadiah lagi dari cowok. Dia persis seperti ibunya, gatal. Memang yang namanya Gen nggak bisa bohong ya. Ibunya kan pelakor kelas kakap. Udahlah sayang, itu kan hanya sebuah boneka, mungkin hadiah pertemanan. Toh Santi mau keluar dari rumah ini, jadi nggak usah kamu pikirkan lagi. Sinta, bukannya kamu gak suka orang tahu aku pintar? Kenapa malah kau umumkan kalau aku mengerti soal matematika itu? Karena aku nggak mau hidup dalam kebohongan. Lagian enak kan kamu jadi punya banyak teman. Bahkan Rafa jadi mau makan sama kamu. Begitulah sifat Rafa, makanya aku nggak tertarik sama dia. Karena dia senangnya sama anak pintar aja. Rafa nggak seperti itu. Dia sudah baik sama aku sebelum dia tahu aku pintar. Dia malah kasih aku boneka. Oh benar juga ya. Kalau gitu aku mau jadikan Rafa pacarku deh. Jadi mulai sekarang kau jangan dekat-dekat dengan Rafa ya. Kalau kau coba dekati dia, berarti kau sama seperti ibumu pelakor. Dipikir bagaimanapun dia terlalu maksakan diri nggak sih? Terserah padamu mau gimana. Iya dong, Rafa kan suka sama aku. Padahal Tante Rina nggak bolehin pacaran loh. Sinta suka sama Evans, tapi pengen jadikan Rafa pacarnya. Aneh kan? Kok ada boneka? Rafa tadi bilang kalau dia kirim boneka buatku. Biar tahu aja, dia percaya loh sama aku kalau bukan aku yang rusak boneka. Jadi, sia-sia kamu fitnah aku waktu itu. Udahlah Santi, nggak usah sok, cuma dapat boneka doang. Rafa bakal belikan aku yang jauh lebih bagus daripada itu. Ya, aku percaya. Ih, kenapa sih dia santai banget? Aduh, tadi anaknya, sekarang mamanya. Santi, siapa Rafa itu? Apa dia pacarmu? Aku nggak izinkan ya kau pacaran. Rafa itu bukan pacarku, Tante, tapi pacarnya Sinta. Apa barusan kau bilang? Kau jangan berbohong. Kalau Tante nggak percaya, sudah, aku ke atas dulu. Apaan dia? Aku kan belum pacaran sama Rafa. Sinta? Iya mah. Gara-gara kau mama marah sama aku. Pokoknya kau jangan ngadu lagi kalau nanti aku pacaran sama Rafa ke mama. Udah, lebih baik aku ngomong ke papa supaya kepindahanku lebih dipercepat. Males banget aku di sini lama-lama. Santi, kok kau yang sombong? Pak, aku nggak mau nunggu lagi sampai ujian. Pokoknya aku mau segera pindah dari sini. Kenapa tiba-tiba? Karena Sinta dan Tante Rina nggak suka sama aku. Ternyata dia benar-benar tahu diri. Santi ingin segera pindah. Untuk apa kau tunda, Pak? Baiklah Santi, kalau itu yang kau mau, Papa upayakan. Tapi sebelum aku pindah, aku ingin melakukan dua hal dulu, Pak. Apa yang ingin kau lakukan, Santi? Pertama, aku ingin mengunjungi pemakaman Santi, anak papa yang sudah tiada. Aku aja belum sempat minta ke makam Santi. Itu bagus, kita berempat bisa pergi ke sana bersama-sama. Terus, apa yang kedua? Aku ingin mengunjungi mamaku yang ada di penjara. Sudah kuduga dia pasti berpihak sama ibunya. Santi benar-benar musuh. Apa-apaan permintaanmu itu? Papa tidak akan izinkan kau bertemu dengan wanita jahat itu. Aku ingin mengunjungi mamaku yang ada di penjara. Papa tidak mengizinkanmu untuk bertemu wanita jahat itu. Jangan meminta yang aneh-aneh. Tapi aku penasaran, gimana ya ekspresi jijik mama saat lihat anaknya yang albino sudah besar? Pasti menarik. Lagian aku penasaran, secantik apa sih mama sampai papa tega selingkuh? Santi, kau jangan bikin masalah ya. Di hati Papa cuma ada Mama Rina. Tak ada tempat sedikit pun di hatiku untuk mamamu. Taiga, anakmu ini sekarang aja sudah berani menunjukkan rasa peduli pada mamanya. Kelak dia akan jadi musuhku dan Sinta. Kadang aku pikir lebih baik kau taruh aja dia di panti asuhan. Putus hubungan dengan kita. Karena papa nggak izinkan aku ketemu mama di penjara, jadi aku akan pergi berkunjung diam-diam. Tapi untuk mengunjungi seorang narapidana ternyata nggak semudah itu. Di sini dijelaskan namaku harus terdaftar dulu di daftar pengunjung. Tapi gimana caranya? Waduh amat, aku langsung ke kantor polisi aja. Hei, kau jangan begitu. Biarin dia duluan. Nanti aku laporin guru loh. Hai Rafa. Jangan ulangi lagi ya. Hai Sinta, mau jajan bareng? Boleh, tapi ada yang mau aku bilang. Ayo ikut aku. Sinta jadi mau nembak Rafa. Biasanya Sinta ngajak Evan. Ini bahkan dia genggam tanganku. Kamu bilang apa barusan? Kamu suka nggak sama aku? Gila, Sinta beneran mau nembak. Hah? Kok Sinta tiba-tiba nanya beginian? Rafa kenapa nggak jawab? Iya, aku suka sama kamu. Tapi aku nggak sebaik yang kamu pikir. Aku pernah fitnah Santi. Fitnah Santi soal boneka kah? Iya, ternyata kamu bisa tebak ya. Yang merusak boneka itu bukan Santi, tapi Mama. Kenapa kamu fitnah Santi? Habisnya kamu baik banget sama Santi. Aku kan jadi kesal. Maaf ya. Kamu pasti udah nggak suka aku lagi. Kesal? Sinta cemburu? Enggak kok, mana mungkin gara-gara itu aku jadi nggak suka kamu lagi. Lagian aku baik sama Santi itu gara-gara kamu, karena dia saudara kembarmu. Jadi dia baik sama aku karena Sinta. Apa sih, gini aja aku sedih. Aku harus cepat-cepat mengurus masalah ini, supaya nanti aku cepat pulang dan orang-orang yang di rumah nggak curiga. Aduh, aku ngos-ngosan. Tarik napas dulu deh. Ada apa adik kecil? Itu apa ada yang bisa kami bantu, nak? Saya ingin bertemu ibu saya. Ternyata memang nggak mudah. Ibumu berada di penjara pusat kota. Pihak kepolisian di sana sudah langsung bertanya pada ibumu. Dia tidak menyangka soal keberadaanmu dan dia bersedia kau kunjungi.
Benarkah? Jadi kapan saya bisa mengunjungi ibu saya? Karena saya sudah mendaftarkanmu, besok juga kamu sudah bisa berkunjung, tapi batasnya sampai pukul 2 siang. Makasih ya Pak, sudah membantu saya. Sama-sama Santi. Aku sempat khawatir mamaku nggak mau menemui aku, ternyata dia mau. Gimana ya tanpa mamaku? Nyampe juga akhirnya aku di sini. Sebenarnya hatiku nggak senang sama sekali ketemu mama, tapi kan dia sudah melahirkanku, jadi paling nggak aku harus tahu dong sosoknya seperti apa. Mari ikut saya. Baik Pak. Jadi begini, sosok mama kandungku. Rasa bermimpi ketemu mamaku di penjara. Walaupun dia kurus dan pucat, tapi dia cantik. Pasti dulu dia cantik banget. Maaf ya Anin, mama tidak ada di sisimu selama ini. Kamu pasti menderita ya nak. Tapi terima kasih karena kamu mau menjenguk mama. Andai waktu bisa diputar, mama lebih memilih membawamu pergi meninggalkan papamu yang kejam itu. Waktu nggak bisa diputar, tapi makasih sudah berbicara lembut padaku. Ngomong-ngomong, namaku Santi. Apa nama Anin pemberian dari mama? Iya, itu nama pemberian mama. Bagaimana bisa mereka mengubahnya? Mereka kejam sekali. Mereka pasti ingin membuatmu lupa sama mama. Tapi berkat nama Santi aku bisa hidup sampai sekarang, mah. Kalau bukan karena nama Santi, aku udah terbuang tak kemana. Sudah kuduga, dia pasti kesal samaku. Aku nggak boleh terpancing marah, karena cuma dia yang bisa kumanfaatkan saat ini. Jadi benar kamu menderita ya? Maafkan mama, ini kesalahan mama. Mama yang buat kamu begini. Sebenarnya aku ingin marah, tapi dia yang sudah melahirkanku. Pak, setelah aku pikir-pikir, kepindahanku tolong ditunda sampai kenaikan kelas aja. Padahal kemarin dia yang sibuk ingin segera pindah dari sini. Kenapa? Apa karena papa melarangmu ketemu dengan ibu kandungmu? Bukan kok, nggak praktis aja kalau tanggung begitu pindahnya. Santi, kalau kau diam-diam ketemu Akina, kau akan dikeluarkan dari kartu keluarga. Ingat itu. Sebenarnya aku nggak keberatan dikeluarkan dari kartu keluarga. Aku kan harusnya nggak lahir. Santi yang bicara begitu, tapi hatiku yang sakit. Sejak kapan ya aku seperti ini? Kalau aku sekolah di luar kota, aku bakalan sulit mengunjungi mama di penjara. Padahal mama... Santi, mama sayang sama kamu. Makanya aku minta tunda kepindahan sampai kenaikan kelas. Apa lihat-lihat? Aku tadi chattingan lo sama Rafa, cowok yang kau sayangi. Siapa juga yang sayang sama Rafa? Aku kan cuma sayang sama kamu, Sinta. Gak usah aneh-aneh bicara. Beneran loh, Sinta. Makanya aku tunda kepergianku. Soalnya aku takut kangen sama kamu, Sinta. Sinta, kamu dengar gak sih? Berhenti ngebacot, aku mau tidur. Kok marah sih? Nyawaku aja rela aku berikan untukmu, Sinta. Hari-hariku mengunjungi mama di penjara terasa sangat menyenangkan. Aku jadi merasa tidak sendiri. Anak pintar. Iya dong. Tapi anak itu sepertinya sudah mulai nyaman denganku. Tapi aku belum ada kesempatan. Bu Akina, anakmu berkunjung lagi. Pak, bisakah saya memeluk anak saya? Tidak bisa, itu melanggar peraturan. Cih, dasar. Hari ini terasa sedikit berbeda. Santi, dengarkan baik-baik yang mama katakan. Mumpung polisi sedang keluar. Mamaku tiba-tiba menyebutkan beberapa bahan yang aku tidak kenal. Coba sebutkan bahan yang mama katakan tadi. Langsung saja aku sebutkan bahan-bahan asing itu. Wah, kamu benar-benar cerdas, nak. Persis seperti mama. Sambil berjaga-jaga, mamaku pun mengatakan maksudnya. Kamu campurkan jadi satu dan masukkan ke makanan mereka. Lakukan setiap hari. Jangan sampai kamu ketahuan. Ma, emangnya itu ramuan apa? Kok nggak boleh ketahuan? Kamu nggak perlu tahu, nak. Pokoknya kamu diam-diam taruh aja di makanan dan minumannya setiap hari. Ke mereka bertiga, papamu, ibumu, dan adik tirimu. Baiklah, Ma. Anak pintar, nggak sia-sia mama melahirkanmu. Walaupun aku bilang iya, jelas aku nggak tenang. Jadi aku memeriksa satu-satu bahan itu. Apa saja kandungannya. Mamaku benar-benar gila dan jahat. Dia mau jadikan aku pembunuh. Santi, sadarlah. Memang tak ada yang menyayangimu. Kau benar-benar tidak mau melakukannya? Maaf, Ma. Aku nggak bisa lakukan itu. Diam kau. Harusnya aku nggak melahirkanmu. Cacat albino sepertimu harusnya kau usah lahir. Benar-benar tidak berguna. Jangan lagi kau kemari. Ternyata benar ya, mama membenciku. Seandainya kau lahir normal, aku dan Taiga akan hidup bahagia. Kelahiranmu menghancurkan semuanya. Aku jelas membencimu. Baiklah, selamat tinggal Nyonya Akina. Anggap aku tidak pernah ada. Aku langsung mematikan telepon, jadi aku tidak tahu apa lagi yang dikatakan mamaku. Tapi aku yakin itu bukan hal yang baik. Santi ngapain itu? Dia minum obat. Kayaknya dia lagi sakit. Tuh kan benar wajahnya agak pucat. Mumpung Santi lagi sakit, lebih baik kami berkunjung ke makam kembaranku hari ini aja.
biar dia nggak bisa ikut. Aku nggak suka dia ikut. Dia kan diam-diam berkunjung ke penjara temui mamanya. Dia kira aku nggak tahu apa gerak-geriknya. Aku pun meminta papa untuk memajukan harinya jadi hari ini. Dan tentu aja papa setuju. Mamaku juga oke, jadi kami bersiap-siap. Santi nggak pantas berkunjung ke makam saudara kembarku. Kami akan ke makam hari ini. Bukannya rencana kita minggu depan ya? Kami udah putuskan hari ini berangkatnya. Kalau kamu sakit ya udah nggak usah ikut. Aku ingin bersama-sama dengan kalian mengunjungi Santi. Kita itu bukan keluarga, ngapain juga harus sama dengan kami? Kamu nanti aja nyusul kalau kamu udah sehat. Kita kan satu bapak, berarti kita satu keluarga dong. Enggak, kau bukan keluargaku. Aku akan siap-siap. Hatinya terbuat dari apa sih bisa kebal gitu? Wah, belakangan ini cuaca nggak bagus. Apa kita harus pergi sekarang? Cuaca cerah kok, kita akan pergi. Kalau kau malas, tinggal aja di rumah. Aku bukan malas, aku akan tetap ikut. Udahlah, kau kan lagi sakit, tinggal aja di rumah. Lagian kau nggak pantas ke pemakaman saudara kembarku. Halo Santi, aku Sinta. Maaf ya, aku baru bisa datang ke sini. Santi, maaf ya. Ini semua kesalahan mamaku dan juga papa. Andai mereka tidak punya hubungan, kalian berempat pasti bahagia. Andai aja aku bisa tukar nyawaku dengan nyawamu, pasti akan kulakukan. Cuaca sudah mendung, ayo kita pulang. Baiklah, ayo. Pak, tunggu bentar lagi dong. Gak bisa, sudah hujan, ayo pulang. Oh, Jangan gitu, Sinta. Ayo kita kembali. kau aja duluan, nanti aku bakalan nyusul kok. Aku nggak mau barengan kamu. Duh, petirnya. Hah, Sinta, awas. Santi! Santi! Santi, Santi apa yang kau lakukan? Kenapa kau bodoh, Santi? Bodoh banget kamu. Santi! Santi, Santi apa yang kau lakukan? Kenapa kau bodoh, Santi? Bodoh banget kamu. Kamu yang bodoh. Ngapain nangisin anak pembunuh? Sinta, janji ya, jangan sedih. Nanti aku nggak tenang. Halo, ambulans. Santi, tolong kamu bertahan ya. Sebentar lagi ambulans datang. Santi, 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 Santi. Sinta, kamu nggak apa-apa sayang? Ma, Santi bakalan selamat kan? Kalau Santi nggak selamat, Sinta nggak bisa maafin diri Sinta. Sinta udah jahat sama Santi. Sinta, ingat kata Santi, kalau kamu sedih dan nangis begini, Santi nggak akan tenang. Tuhan, tolong selamatkan Santi. Bagaimana bisa wanita jahat seperti Akina malah memiliki putri berhati mulia seperti Santi? Ma, harusnya aku yang berada di ruang operasi, bukan Santi. Iya, Mama tahu Sinta. Kita doakan aja semoga Santi baik-baik aja. Dalam kondisi buruk seperti ini, sebenarnya sangat di luar dugaan putri Bapak masih bisa bertahan selama operasi. Ini sungguh keajaiban. Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga putri Bapak dan Ibu bisa melewati masa kritisnya. Terima kasih dokter. Padahal aku ingin nginap di rumah sakit. Nona Sinta, ayo makan, nanti keburu dingin. Selama ini Santi duduk di sini. Dia pasti sangat tersisihkan. Maafkan aku Santi. Lama banget besok pagi. Aku nggak sabar ingin lihat Santi. Kenapa semua peralatan medisnya dilepas? Mama, kok selangnya dilepas? Papa Mama kenapa diam? Gak mungkin, gak mungkin Santi, gak mungkin. Santi. Hah, udah 3 hari tapi Santi masih juga belum sadar. Santi, kapan kamu bangun? Aku mau bilang kalau aku itu sayang banget sama kamu. Pak, Mama di mana ya? Dari tadi nggak nampak. Katanya ada hal penting, nanti juga kembali. Pak Taiga, ada pengunjung yang ingin membesuk Santi. Pak Taiga, bagaimana keadaan Santi? Kami turut prihatin. Terima kasih, Bu. Sinta, boleh kamu yang melihat? sabar ya. Boleh, makasih. tapi kata dokter maksimal 2 orang aja. Oh, kami Rafa mengerti. fokus banget sampai nggak lihat aku. Anak-anak hanya 1 orang saja yang boleh teman ibu ke dalam. Bu guru, saya aja yang temen ibu ya. Saya ingin lihat keadaan Santi, Bu. Baiklah, ayo Rafa. Makasih ya kalian datang. Sinta, Santi bakalan sehat gak sih? Aku nyesel lo udah jauhin dia. Ya kita doain sama-sama dong ya. Kami sekelas bakalan doain. Makasih Evans. Santi, kamu bakalan sembuh kan? Kamu sembuh dong ya. Bu guru, suster, aku boleh nggak kasih sesuatu sama Santi di sini? Coba kami lihat dulu. Kalau itu sepertinya tidak apa-apa. Santi, kamu cepat sembuh ya.